Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Hei, pas nih. Mana gizinya itu mana? Pak Dokter Hasto. Saya itu menahan ketawa. Ini kan ada Pak, ini kan ada roti, ada daging, ada mentega. Oh, gitu, Bagus ya. Pak buat anak saya. Iya, aku lihat ya. Aku Udah nilai. diambil lagi Pak. Dikit. Oh iya, udah percaya lah Pak. Wow, luar biasa. Ya, Bergizi kan Pak, kan ada daging Pak, ada iya, sayur. iya. Tapi kan gini ya, supaya proporsional gizinya itu kan daripada daging lebih baik ikan. Oh gitu Ya, Pak. ini kritik saya loh ya. Jadi banyak orang-orang tuh yang wah kasih daging. Padahal daging itu mengandung lemak jenuh, mengandung banyak kemudian kolesterolnya Oh, gitu iya, ya. iya, iya. Tetapi daripada beli daging sebetulnya lebih hemat beli ikan. Oh ya. jadi nutrisinya buat anak lebih bagus dari Lebih ikan Pak. Dan sayur itu penting. Tadi ada buah, Iya. ada sayur itu kan penting. Empat sehat, lima Itu saya sempurna lirik, ya? saya intip itu nggak ada sayurnya loh. Ada Pak. Ada po. Ini ya. sayurnya udah dibejek-bejek Wow, sudah Pak. dibejek-bejek sampai Udah hilang. dalam bentuk saus Pak. Saya seneng karena saya lihat ini bikinan dalam negeri. Jadi Iya, Pak. ya artinya meskipun nama makanannya makanan asing, tapi kalau bisa kita memang di samping bergizi, ada nutrisi yang cukup untuk mencegah stunting, Iya. juga kalau bisa bikinan dalam negeri. Iya. Kita kasihan loh masa pandemi ini kan Bener. kita harus Support UMKM Iya, biar perekonomiannya UMKM. memutar. Kan Iya. paling gampang kan kita gitu. Iya. Harus beli produksi dalam negeri. Ini Betul. bekal Pak, burger lokal Pak. Ya, Tenang aja. itu bagus berarti Iya. kalau Tapi kalau misalnya ngomongin nutrisi berarti kan emang nggak boleh sembarangan ya Pak. orang tua itu semangat untuk memberi makan anaknya itu besar gitu. Menggebu-gebu ya, Menggebu-gebu Pak. sampai apa saja itu diberikan. Padahal sebetulnya kalau kita mau makan yang seimbang itu harus betul-betul diperhitungkan. Contoh begini, Iya. baru aja dikasih vitamin misalkan gitu. Kemudian sekarang dikasih minum es teh gitu. Anaknya tuh seneng minum es teh itu, lahap sekali gitu. Padahal teh itu kan menghambat penyerapan sebagian dari vitamin, Oh, gitu ya, tambah Pak? darah itu terhambat oleh teh. Teh itu boleh Boleh. diminum tapi jaraknya kalau dengan makanan yang untuk tambah darah, untuk vitamin lebih baik jaraknya 2 jam misal begitu. Ya toh yang belum mengerti itu. Ya. Iya. Sekarang mau tanya apa lagi? Ih, banyak banget Pak pertanyaannya Pak. Pokoknya saya mau nanya banyak sama Dokter Hasto karena kita sekarang lagi ada di Familypedia. Nah Pak Hasto, jadi sebenarnya yang harus dilakukan dan dipersiapkan supaya anak tuh tumbuh sehat dan tidak stunting itu dari kapan tuh? Dan apa saja gitu yang harus Ya kan dipersiapkan? ada istilah toh Mbak Zinyo, mesti sudah pernah mendengar 1000 hari kehidupan pertama. 1000 hari kehidupan pertama itu tidak dihitung sejak lahir, Oke. tapi dihitung sejak konsepsi. Konsepsi itu ketemunya antara bibit laki-laki dan perempuan. Oh, itu udah dihitung tuh? Sudah dihitung, Oke. dihitung. Selama hamil 270 hari. Oke, udah Iya. ngitung pas itu Pak? Nggak Pas bisa kurang itu, lagi? nggak bisa Oke. ditawar ini. Ha. Lahir ditambah ini 730 hari, jadi total 1000 hari. Nah, sehingga mulai dari konsepsi sampai anak umur 2 tahun, ini yang disebut dengan 1000 hari kehidupan pertama. Oh, oke. Kenapa ini penting? Karena kalau ada anak stunting, anak pertumbuhan otaknya tidak cerdas, Iya, iya. ini semuanya ini ditentukan di 1000 hari ini. Kalau Mbak Sinyo anaknya misalkan ini tidak minta ya, tapi misalkan anaknya itu Amit-amit ya, anaknya misalnya stunting misalnya gitu ya. Itu begitu sudah lebih dari umur 2 tahun itu sudah sulit dikoreksi. Oh. Jadi dia juga memang potensinya sudah potensi otaknya tidak begitu berkembang baik, artinya di bawah normal lah gitu. Iya, iya. Kemudian tingginya juga di bawah tinggi standar normal. Ini sudah nggak bisa dikoreksi begitu sudah 1000 hari lewat gitu. Jadi itu memang terlambat berarti Pak, nggak ada sesuatu yang bisa dilakuin lagi gitu? Ya yang dilakukan hanya memberikan apa ya istilahnya stimulasi yang sifatnya untuk memberikan nutrisi gizi untuk supaya dia itu sehat, supaya dia ya pertumbuhannya kan masih tambah juga, masih tambah tinggi juga. Cuman prosesnya mungkin agak sedikit lambat gitu ya Pak dan ya? dia itu hasil akhirnya mesti di bawahnya standar Rata-rata. rata-rata Oh, begitu. Tapi oke. kan
tetap didukung harus dengan gizi yang cukup dan seterusnya. Tapi sebagai orang awam sendiri, maksudnya kita udah bisa tahu nggak sih pada saat usia kehamilan, nih anaknya stunting atau enggak, udah bisa ke detect belum Pak? Kalau bidan atau dokter dia ngerti. Jadi kalau misalkan oh ini hamilnya 5 bulan, 5 bulan tuh harusnya ini perutnya sudah setinggi wudel nih, anunya rahimnya itu. Tapi loh kok diraba kok tidak sampai wudel gitu, tidak sampai setinggi pusat gitu. Wah berarti ini kurang dari semestinya gitu. Kalau misalkan hamilnya sudah mendekati 36 minggu itu kan maksudnya sudah sampai atas hidung ini. biasanya Pak ya. Nah ini dokter tahu, apalagi kalau USG kan diukur nih panjang pahanya ini. Kalau umur hampir 9 bulan, panjang tulang pahanya ini 7 cm. Kalau nanti ada panjang tulangnya sudah 9 bulan hamilnya kok cuma 5 cm, ya ini kan kita itu curiga. patut dipertanyakan ya. Jadi emang dari usia kehamilan juga udah seperti sudah itu. Bisa. Nah buat BIN viewers yang punya pertanyaan boleh banget ya kasih pertanyaan ke kita ke @BINDOFficial dengan hashtag kamu bertanya Familypedia menjawab. Oke, kita tunggu loh ya. Nah, Pak Dr. Hasto ini kita udah ada pertanyaan dari @retnojoyce. Katanya anaknya nggak mau makan, padahal orang tuanya udah mempersiapkan begitu banyak gizi dari 4 sehat, 5 sempurna, udah pokoknya udah cukup dan maksimal, tapi anaknya susah makan, gimana tuh Pak? Ya memang gini ya, kalau urusan makan itu tidak gampang ya. Mungkin saya ngomong gampang, tapi menjalani tidak mudah ya. Betul, karena masing-masing anak kan juga beda-beda ya Pak ya. Masing-masing anak beda-beda. Anak-anak itu kalau cara supaya anak ini makan kan berbagai macam cara, 1000 cara lah untuk supaya anak itu mau makan. Ada yang kita hibur sengaja, atau sambil main. Suasananya bagaimana gitu supaya mereka itu enjoy. Akhirnya tidak terasa. Tapi kalau anak itu trauma, dipaksa, ditakut-takuti, ini kan ini menjadi trauma. Makanya kalau menurut saya membuat anak itu merasa nyaman, gitu, situasinya rileks itu. Kalau anak yang sulit makan ini penting untuk dikondisikan itu. Kadang-kadang juga kita ini juga punya cara-cara yang katakanlah agak, kalau bahasa Jawa itu agak urik itu ya. Urik itu ya tidak smart tapi clever. Jadi misalnya begini ya, kita kasih yang asin-asin dikit itu. Seperti kita kasih kacang biar ngunyah itu. Kalau anak ini nggak mau ngunyah langsung ditelan misalnya gitu. Itu kan nggak benar juga kan. Iya, yang nggak bagus kan harus ada proses pengunyah segala itu macam. terus kasih kacang biar ngunyah gitu. Kadang-kadang dikasih kacang yang agak asin misalnya, kemudian akhirnya haus. Kalau haus tidak dikasih air putih tapi kasih sop kuahnya. Ini kan cara-cara yang ada banyak cara ya. Ada banyak gitu. cara loh ya. Maksud saya perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Ya, memang tadi menu sudah bagus jadi menunya udah 4 sehat 5 sempurna, tapi memang teknisnya perlu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari @sekarwijaya. Nih Pak, kalau misalnya anak sudah stunting, untuk merawat tumbuh kembangnya hal-halnya apa aja tuh Pak? Tadi kan mungkin baru dijelasin sedikit nih. Ya jadi begini, kalau misalkan dia masih di 1000 hari kehidupan pertama nih ya, jadi misalkan baru umur 6 bulan atau kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, ini kan harus betul-betul kita harus nutrisinya harus dicukupkan betul. Jadi konsul ke dokter. Syukur kalau ada ahli gizi gitu yang bisa ngasih nasihat berapa asupannya yang harus bisa diberikan. Karena apa? Ini kesempatan di 1000 hari ini masih bisa dikoreksi nih. Bisa lolos jadi stunting, tidak stunting itu. Kan kuncinya itu apa? Kemasukan protein hewani sebetulnya. Kan banyak orang yang dikasih macam-macam lah, ada dikasih makanan-makanan yang nggak jelas. Padahal kalau mau tidak stunting itu ikan bisa, kan itu juga tidak mahal. Gizinya bagus, mengandung DHA, omega 3. Gak usah daging sapi kan mahal. Lebih baik ikan saja. Ikan itu nggak usah ikan yang mahal. Kalau nggak bisa beli ikan apa ya? Karena ada ikan bandeng, ikan kembung. Ya ikan kembung aja kan murah. Ikan kembung, lele juga murah. Kan kita itu sering sudah mahal, kemudian tidak menguntungkan karena tidak mengandung DHA, omega 3. Keliru. Jadi jangan dibelikan yang mahal-mahal tapi nggak ada protein hewani. Betul. Sayang sekali. Sudahlah, pokoknya protein hewani. Kalau berbicara untuk pengasuhan anak, biasanya kan mungkin ada beberapa BIN viewers yang beranggapan, pengasuhan anak itu kan harusnya tugas seorang istri gitu. Padahal sebenarnya peran suami itu juga harus mensupport tugas istri nih Pak. Peran suaminya tuh sebenarnya kalau boleh dijabarkan seperti apa nih dari Pak Hasto sendiri nih? Sebetulnya kan gini ya, suami itu sejak nikah itu sudah punya
predikat atau punya jabatan namanya sebagai kepala rumah tangga. Betul. Dan juga sebagai pemimpin di dalam keluarga itu. Suami itu harus jadi pemimpin gitu loh. Syaratnya suami laki-laki itu bisa nikah itu dia secara ekonomi mampu, secara kedewasaannya mampu memimpin, sehingga dia juga mampu memberi contoh, mampu memberi nafkah. Nah, makanya kalau sudah jadi suami ya mestinya dia bisa memberi contoh bagaimana mengasuh asuhan anaknya tadi. Suami harus paham asah, asih, asuh. Asah itu mengasah anaknya biar cerdas, melatih ini, melatih itu, gitu. Kemudian asih itu mengasihi dengan segenap kasih sayang, curahan hati. Ini cirinya begini loh. Kalau misalnya ya kita jadi ayah, kemudian anaknya itu tidak kangen sama sekali, hati-hati loh. Ya hati-hati kalau ayah pulang, langsung anaknya sembunyi, awas lu, awas salah pula. Berarti ini suami gagal itu. Makanya suami-suami itu harus ngukur coba kalau anaknya kalau pulang suami anaknya merasa bahagia nggak? Itu sebagai tolak ukur. Jadi tolak ukur bagaimana suami itu bisa bondingnya ya, ada bondingnya sama anak ya Pak. Iya betul. Jadi ini betul-betul ketika kita bisa ngayomi, menyenangkan. Kalau istri baru jutek, kan istri itu juga ada fluktuasinya. Baru aja menstruasi ceria luar biasa karena hormon estrogennya banyak. Tapi kalau mau menstruasi kan cemberutnya luar biasa karena hormon progesteronnya meningkat itu kan. Itu kan anak juga sama toh. Iya kan benar serba Pak. salah, apa-apa dimarahi. Nah itu suami harus ngayomi kan gitu kan. Aduh aku merasa tertampar. Cirinya ya, anak itu harus bisa curhat kepada orang tuanya. Kalau misal anak saya cerita, "Pak, saya ada pacar gitu." Seneng saya diajak cerita itu. Ya, Pak. Dianggap temen kan ya. Iya, dianggap temen kan. Berarti dia terbuka sama gitu. kita. Iya, tapi kalau hati-hati loh, hati-hati ada papa, ada papa loh. Berarti kita udah takut duluan ya Pak, atau malah nanti curhat ke sosmed, curhat ke orang yang salah kayak gitu kan lebih bagus ke orang tua. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebenarnya kalau kesehatan emosional anak itu bisa mencegah anak stunting gitu nggak Pak? Kalau emosi itu kan misalkan anak itu kan ngambek misalnya gitu, ngambek gitu. Kemudian ngambeknya anak ini kan bisa membuat dia sulit makan. Iya betul. Iya, jadi yang mempengaruhi dia menjadi stunting atau tidak itu saya kira perilaku karena emosinya, kemudian membuat asupannya kurang gitu. Karena bagaimanapun juga stunting itu sumber langsungnya adalah dari asupan yang kurang. Pemenuhan kebutuhan dari tahap ke tahap ini kan penting sekali. Ini kan menyangkut masalah emosinya dia, tapi terus ada hubungannya dengan bagaimana pertumbuhan. Artinya ada psikosomatisnya lah. Psike itu mempengaruhi soma gitu ya. Jadi sekarang ini anak-anak kita ini agak prihatin ya karena yang gangguan mental emosional kan 9,8%. Jadi setiap 100 anak itu ada 9,8 yang agak error. Hati-hati. Artinya error itu ya ada yang perilakunya itu aneh, mungkin ada yang anak tapi dia ansietas, cemas gitu, sedih, diajak maju susah. Tapi ada juga anak yang megalomania, merasa hebat, jadi overconfident gitu, ada yang overacting, hiperaktif dan sebagainya. Ini kan gangguan mental emosional itu banyak, 9% itu banyak. Macam-macam ya Pak. Iya, sampai dewasa itu gangguan mental emosional sampai dewasa. Setelah dewasa pun, yang megalomania itu cerita kemana-mana bahwa dirinya hebat. Kalau dia karena butuh pengakuan mungkin Pak butuh gitu pengakuan. kan. Tapi kalau di dalam teamwork itu dia tidak susah itu. Karena apa? Karena dia susah diajak kerjasama. Nah, ini kan biasanya kan sendiri aja kan, individual aja. Individual dia. Sehingga kalau ada remaja nanti ada istilahnya toxic relationship. Jadi kan hubungan-hubungan yang toksik kepada teman yang toksik ini kan terjadi. Sehingga kalau nikah pun akhirnya jadi broken home gitu. Kayak gitu kan. Jadi merembet untuk kehidupan masa depannya juga ya Pak ya, di fase-fase terusnya selanjutnya itulah kayak gitu. Anak stunting, perilaku yang tidak bagus, mental emotional disorder. Ini sumbernya adalah keluarga yang memang tidak berkualitas ya di dalam memberikan asuhan. Jangan sampai anak itu lebih senang kepada keluarga orang lain daripada keluarga kita. Aduh, ngobrol sama Pak Hasto tuh nggak ada habisnya, BN viewers. Banyak banget nih istilahnya pengalaman menarik dan juga informasi-informasi yang bisa mengedukasi kita juga ya dalam memberikan pola asuhan pada anak dan segala macamnya ya Pak. Tapi ini waktu juga yang harus memisahkan kita Pak, karena bukannya waktu juga sih Pak. Ini anak dari tadi udah ngechat Pak, burgernya udah ditutup.
tunggu nih Pak kebetulan Pak. Ini harus jadi ibu yang baik, Oh, harus pasti, Pak. istilahnya memberikan asuhan yang baik Iya, amin. pada Insya anak. Allah, Saya kira Pak. insya Allah kita juga ketemu lagi di Amin, amin, amin. Ini saya kebetulan juga ada acara Ih, Bapak so sama-sama sibuk lah. banget deh Bapak. Jadi kita pamit aja deh Pak. Nanti tapi janji ya kita ngobrol lagi ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi dan penting saya kira ini untuk remaja-remaja kita. Oke, baiklah BN viewers, terima kasih yang sudah stay tune di Familypedia. Saya dan Dr. Hasto pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di Familypedia, tetap di BN Channel. Bye-bye.